Kemajuan teknologi telah mengubah gaya hidup manusia. Sebut saja salah satunya media sosial. Dan kini ada dunia baru yang akan mengubah hidup kita dengan lebih dahsyat lagi, yaitu dunia metaverse. Bahkan beberapa negara mulai berani berinvestasi dengan nilai yang fantastis untuk mengembangkan metaverse. Oke, saya akan membahasnya untuk Anda lebih dalam Korea Bangun Negeri K-pop di metaverse. Ya, istilah metaverse ini memang sedang menjadi perbincangan hangat ya di media sosial, apalagi setelah Facebook gitu resmi mengganti nama perusahaan mereka menjadi Meta pada Oktober 2021 lalu. Istilah metaverse sendiri berasal dari penulis Neil Stephenson yang menyebut istilah ini dalam novel fiksi ilmiah di tahun 1992 yang berjudul Snow Crash. Nah, dalam novel tersebut ia membayangkan avatar manusia hidup yang bertemu di bangunan 3D realistis dan lingkungan realitas virtual lainnya. Jadi metaverse adalah sebuah universe digital dan atau bisa juga disebut sebagai dunia virtual yang berbasis 3 dimensi, tempat kehidupan sehari-hari dan kegiatan ekonomi dapat dilakukan melalui avatar virtual yang menggantikan seseorang dalam kehidupan yang nyata gitu ya. Jadi kalau dengan kata lain ini adalah transisi yang dapat mendobrak batas antara ruang yang nyata dengan ruang virtual. Nah, metaverse ini setidaknya mengkombinasikan 5 teknologi sekaligus. Jadi di dalamnya ini ada sosial media, ada game online, ada augmented reality, ada virtual reality dan ada cryptocurrencies gitu sebagai mata uangnya ya. Jadi kalau di di metaverse ini untuk transaksinya ini pembayarannya menggunakan cryptocurrencies. Nah, jadi boleh dibilang gitu ya bahwa bersosialisasi secara online ini sebenarnya bukan konsep yang baru bagi kita sekarang ini karena memang kita sedang berada di zaman media sosial ya. Namun di metaverse pengalaman bersosialisasi ini jadi semakin canggih gitu. Jadi selain untuk sekedar bersosialisasi, nantinya kita di metaverse ini bisa berbisnis, bisa berbelanja, bermain game, bekerja dan melakukan kegiatan lainnya yang mungkin sulit untuk kita lakukan di dunia nyata karena misalnya terkendala waktu atau jarak. Nah, dengan adanya metaverse memungkinkan kita gitu ya untuk melakukan hal-hal seperti misalnya melakukan perjalanan online, piknik online gitu ya atau pergi ke konser virtual, misalnya nonton konser dan ketemu langsung sama K-pop pujaan hati karena kayaknya kalau di dunia nyata agak ribet, susah juga gitu ya. Oke, sekarang kita lihat di slide selanjutnya. Nah, ini ya pemerintah Korea Selatan pada Kamis 20 Januari 2022 menyatakan ambisinya begitu ya untuk menjadi negara kelima di pasar metaverse global pada tahun 2026 mendatang. Dan karena tujuan itu, pemerintah Korea Selatan ini menyediakan dana sebesar 177,1 juta US dollar begitu untuk bisa merangsang pertumbuhan platform metaverse yang diharapkan akan membuat bisnis dan industri di negeri ginseng ini semakin berkembang. Nah, sementara Park Yung-yu, Kepala Departemen Komunikasi dan Kebijakan di Kementerian, menyatakan bahwa inisiatif untuk membangun platform metaverse ini adalah bagian dari Digital New Deal yang lebih luas di Korea Selatan. Jadi Digital New Deal ini adalah serangkaian kebijakan yang dirancang untuk mendorong pertumbuhan teknologi digital. Nah, diharapkan metaverse akan memiliki jangkauan global karena nanti ke depannya begitu akan ada akses tanpa batas ke perusahaan Korea Selatan dari waktu ke waktu. Nah, dalam proyek ini Korea Selatan juga akan membina sekitar 40.000 profesional gitu ya dan 220 perusahaan spesialis dalam teknologi metaverse. Jadi ini tujuannya adalah supaya ekosistem metaverse ini bisa berjalan dengan lebih baik lagi di Korea Selatan. Ya, ini kalau kita lihat gitu ya di Korea Selatan pengembangan berbagai jenis metaverse ini akan dipimpin oleh sektor swasta. Jadi Korea Selatan ini berencana untuk menerapkan teknologi metaverse ini di bidang seni begitu ya, budaya, pendidikan, K-pop dan juga pariwisata. Nah, kalau ngomong-ngomong soal K-pop, salah satu perusahaan yang terlibat untuk mengembangkan K-pop di metaverse adalah SM Entertainment. Jadi agensi besar ini telah berhasil menandatangani perjanjian bisnis dengan Korea Advanced Institute of Science and Technology untuk riset metaverse pada 23 Juli 2021 lalu. Jadi SM Entertainment ini berhasil menunjukkan girl group baru aespa yang terdiri dari 4 anggota yang masing-masing memiliki karakter avatar sendiri-sendiri gitu ya. Jadi selain meluncurkan
grup berbasis Metaverse, agensi ini juga telah merilis keanggotaan Meta Passport yang berbentuk digital yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi warga virtual Music Nation pada 3 Januari lalu. Jadi kalau kita lihat Korea Selatan ini memang benar-benar serius ingin menjadi raja di Metaverse dan juga kayaknya nih nanti ke depannya K-pop ini akan bisa lebih berkembang lagi di Metaverse-nya Korea Selatan. Nah sekarang kita akan bahas begitu ya, ini Metaverse di China dan juga di Jepang. Yang pertama kita akan bahas dulu yang di China. Jadi China ini membuat badan industri khusus Metaverse. Dan Beijing pun menggandeng Huawei dan juga ratusan perusahaan teknologi lainnya di institusi baru ini. Jadi sebagai informasi, pemerintah China ini baru-baru ini menambahkan 17 perusahaan teknologi ke dalam daftar anggota Badan Industri Khusus Metaverse. Dan beberapa di antaranya ya ini ada Inli Media Co Ltd, ada Beijing Top New Info and Tech Co Ltd, dan juga Beijing Quanxi World Online Network Information Co Ltd. Jadi kalau di total-total nih ada sekitar 112 perusahaan yang tergabung dalam Badan Industri Khusus Metaverse di China. Jadi memang kalau China ini kerap membentuk badan gitu ya atau komite khusus dalam pengembangan teknologi. Nah selain itu masing-masing perusahaan di China ini gencar mengembangkan teknologi Metaverse. Tahun lalu ada 1.000 perusahaan, termasuk di dalamnya ada Alibaba dan juga Tencent yang mengajukan 10.000 merek dagang terkait Metaverse. Jadi kalau kita lihat ekosistem China ini akan menjadi pesaing tangguh begitu ya bagi negara barat. Sekarang kita bahas yang Jepangnya. Jadi PM baru Jepang ini Fumio Kishida mengatakan kalau negaranya akan lebih agresif untuk promosi transformasi digital. Jadi kedepannya Jepang akan lebih banyak mengembangkan peluang startup, NFT dan juga Metaverse. Jadi kalau di Jepang sih jangan ditanya ya, ini masyarakatnya memang kan senang sekali dengan segala sesuatu yang virtual, apalagi gaming juga di sana kan berkembang banget. Jadi sudah bisa dipastikan banyak perusahaan di Jepang yang nantinya akan bergabung kepada Metaverse. Nah sekarang kita bahas yang Indonesia nih. Kalau misalnya kita bicara soal Metaverse di Indonesia, ini memang sedang terus berkembang. Untuk saat ini, Weir Group ini merupakan pemain utama dalam teknologi realitas digital atau digital reality yang mencakup augmented reality, virtual reality, dan juga artificial intelligence di Indonesia ataupun di ranah internasional. Nah, emiten yang bergerak di bisnis teknologi augmented reality alias dunia virtual Metaverse ini, PT Wir Asia telah menyita perhatian investor pasar modal sejak awal melantai pada 4 April 2022 berkat lonjakan harga sahamnya yang tinggi gitu ya. Nah, Wir Asia sendiri tercatat telah banyak berkolaborasi dengan sejumlah perusahaan atau emiten besar di dalam pengembangan Metaverse. Jadi tidak tanggung-tanggung, bahkan salah satu perusahaan yang digandeng Wir Group adalah grup Taipan Indonesia, yakni grup Salim. Nah, dan sekarang ini bisnis teknologi dan Metaverse ini juga mulai dilirik sama para konglomerat ya. Jadi kalau bicara soal Wir Group, dikutip dari sejumlah pemberitaan media daring, Trio Bank BUMN, Bank Rakyat Indonesia Tbk, PT Bank Negara Indonesia Tbk, dan PT Bank Mandiri Tbk ternyata sudah juga menggandeng Wir Group ini. Jadi Trio Bank BUMN tersebut optimis begitu ya bahwa bisa memberikan pengalaman yang berbeda untuk layanan perbankan digital kepada para nasabahnya. Gitu. Nah, udah cukup banyak nih ya. Jadi perusahaan yang siap-siap menggarap dan melek terhadap potensi dari Metaverse ini. Jadi kita lihat aja ya, akan seperti apa sih dunia Metaverse ke depannya dan bagaimana perkembangannya di China, Jepang, Amerika, Indonesia, hingga Korea. Nah, kalau Korea sih kayaknya udah sukses membangun K-pop di dunia nyata. Jadi kayaknya satu hal ini akan menjadi yang sukses juga ya di Metaverse gitu. Jadi sejauh ini juga kan kita tahu kalau Korean Wave itu begitu sukses. Jadi apalagi kalau digabung dengan Metaverse nih akan semakin sukses lagi. Nah kalau di Indonesia konglomerasi mulai masuk ke bisnis Metaverse. Jadi jangan-jangan gitu ya nanti arahnya di Korea Selatan juga. Jadi para cebolnya juga akan banyak bergabung mendanai proyek Metaverse yang juga mempromosikan Korean Wave. Ya kita tunggu aja ya ke depannya akan seperti apa.